Nah, kita akan membaca peta politik Pilkada Jatim jelang debat terakhir. Karena Iya, malam ini debatnya ya kalau nggak salah ya. betul ya, debat terakhir untuk Iya, Provinsi Jawa debat Tengah terakhir. ya. Host di studio Ai Farhan dan Eiza Makfirah. Narasumber, gue baca semua. Jangan Salah. Kita dong. langsung bergabung dengan Mira, asisten redaktur Detik Jatim. Halo, selamat sore. Selamat Halo, sore selamat Kamira, sore Mbak Mira. Afif dan Eiza di studio. Lagi Hai. di mana nih Kamira nih? Aku di depan Grand City Convex. Ini adalah tempat dari debat publik Pilgub Jatim 2004 yang ketiga. Debatnya jam berapa nanti ya, Kak? Mulainya sekitar pukul 19 Oh, pas gitu deh kayaknya. jam 7 malam. Oke. Oke. Dan hari ini tema debat Pilgub apa yang akan diadakan dan bagaimana gagasan para Sri Kandi yang inline dengan visi misi mereka nih, Kak? Waduh, ini berat banget pertanyaannya. Kayaknya lebih cepat ke ahli politik deh. Tapi yang bisa aku sampaikan ya, kalau debat di yang ketiga ini, debat publik Pilgub Jatim yang ketiga ini atau debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur menjelang Pilkada 2024. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, 9 hari jelang pemilihan kepala daerah 2024. Kemudian ada debat terakhir yang kemudian diharapkan bisa menggait suara swing voters gitu. Nah, untuk tema debatnya nih agak panjang nih. Akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Nah, ini memang cukup panjang ya, dari tema debat yang cukup panjang ini ada 8 subtema yang akan ditanyakan kepada ketiga paslon. Yang pertama ini ada infrastruktur transportasi dan telekomunikasi. Yang kedua ada infrastruktur pemukiman, air minum, dan persampahan. Yang ketiga ada infrastruktur ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Yang keempat pemerataan konektivitas antar wilayah, perencanaan wilayah, dan tata ruang terintegrasi. Yang kelima ada perubahan iklim, pertambangan, dan komitmen ekologis. Terakhir ada pengawasan, penegakan hukum, dan lingkungan hidup. Nah, untuk format debatnya sendiri, dari informasi yang kami dapat dari KPU yang kemarin melakukan konferensi pers, ini akan sama seperti 2 debat sebelumnya. Yang pertama ada pemaparan visi misi dari ketiga paslon. Untuk segmen kedua dan ketiga ada pendalaman visi misi dari paslon tersebut. Akan ada pertanyaan dari panelis-panelis yang ditanyakan baik ke calon gubernur maupun ke calon wakil gubernur. Untuk segmen 4 dan 5 ini akan ada tanya jawab antar paslon, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Dan segmen terakhir atau segmen ke-6 akan diisi dengan kalimat penutup dari ketiga paslon. Begitu. Nah, untuk suasana di Convention Hall Grand City Surabaya sendiri bisa teman-teman lihat ya, di belakang aku ini sudah cukup ramai. Tapi memang kalau misalnya dari pendukung paslon, kita belum melihat pendukung paslon yang cukup banyak karena memang sekarang baru jam 5 lewat, sementara nanti debat baru dimulai ke sekitar pukul 7 malam. Biasanya sekitar pukul 6 baru area ini akan kemudian dipadati baik dari pendukung paslon maupun paslon sendiri kemudian sudah mulai berdatangan gitu. Dan nanti para pendukung paslon yang akan menyaksikan debat secara langsung di dalam ini akan masuk lewat pintu yang di belakang saya. Yang sekarang sudah terlihat adalah aparat kepolisian yang sudah mulai berjaga sejak pukul 3 sore tadi. Dari rilis yang kami dapatkan dari teman-teman Polda Jatim bahwa akan ada 850 personel gabungan yang kemudian mengawal acara malam ini begitu. Dan juga sudah dilakukan sterilisasi area di sekitar kawasan Grand City Surabaya begitu. Dan mohon mungkin untuk Detikers Surabaya yang sedang menonton untuk mungkin bisa memaklumi jika terjadi kepadatan di sekitar area Grand City Surabaya begitu. Nah, untuk penampilan ketiga Sri Kandi ini diprediksi akan mungkin hampir mirip dengan 2 debat sebelumnya, karena memang kita bisa melihat ya di debat pertama dan debat kedua ada konsistensi dari penampilan ketiganya. Misalnya gaya menyerang dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 lebih banyak memaparkan keberhasilan-keberhasilan yang pernah diraih pada pemerintahan sebelumnya, mengingat keduanya adalah petahana. Lalu yang ketiga untuk paslon nomor 3 atau Risma Gunsan ini ada janji-janji perbaikan yang kemudian dikemukakan oleh keduanya begitu. Nah, untuk elektabilitasnya sendiri, kalau misalnya kita bisa lihat juga ya di Detik Jatim, bahwa dari 6 lembaga survei yang mengeluarkan liris begitu, bahwa paslon nomor urut 2 Hovifah Emil ini mengungguli kedua lawannya begitu, dan angkanya memang cukup jauh. Memang ada yang bilang 50, ada yang bilang 60%, tapi angkanya cukup jauh.
dibanding kedua saingannya begitu. Kalau paslon nomor 2 ini angkanya di 50-60%, dan Risma Gus Hans itu di antara 20-25%, sementara Luluk dan Lukman ini belum sampai menyentuh 5% begitu. Nah, menurut pengamat ini memperlihatkan kalau memang kantong-kantong suara yang didapatkan Hovifah Emil dari pemilihan sebelumnya masih berpihak pada mereka begitu, dan juga ini terlihat kalau misalnya kampanye yang dilakukan keduanya kemudian dirasa efektif sehingga masih dapat menggait pemilih di sekitar Jawa Timur. Gitu, Afif dan Eiza. Sudah terbahas banyak ya sebenarnya ya. Tadi baru mau nanya soal survei, tapi kalau begitu Mira, peta politik di sana tuh berarti sekarang apakah mungkin dinamis seperti di Jakarta yang tiba-tiba ada kejutan begitu kan? Awkers dan Nakaba, apakah mungkin di Jatim ada potensi seperti itu, Kak Mira? Nah, kalau di Jatim, kalau dari pengamatan aku ya tidak sepanas di Jakarta sepertinya ya. Karena kalau misalnya kita lihat drama di Jakarta kan memang cukup panjang ya, dari pun pendaftaran calonnya pun memang sudah ada dramanya begitu. Kalau di sini memang pendaftaran calon seperti Luluk dan Risma ini memang di hari terakhir, dan memang cukup menimbulkan tebak-tebakan juga karena waktu itu katanya Bu Risma pun cukup mendadak begitu mendapat surat rekomendasi dari partai pengusungnya begitu. Tapi tidak terlihat tensi yang terlalu tinggi di antara ketiganya, meskipun misalnya dalam debat paslon nomor urut 1 seringkali menyerang paslon nomor urut 2, tapi kami tidak melihat di luar area itu ada tensi-tensi tinggi yang ditunjukkan oleh keduanya begitu. Kalau di Jawa Timur sendiri malah yang agak menarik perhatian adalah pemilihan bupati dan wali kota yang ada di 38 kabupaten kota di Jawa Timur begitu. Mungkin bisa teman-teman lihat kalau di headline kami hari ini ada Pilkada Sampang yang kemudian ada saksi dari salah satu paslon yang tewas karena ada adu carok atau adu celurit. Astaga. Gitu. Justru sebetulnya itu yang memanas justru adalah di tingkat kabupaten kota ya. Betul, Kak Eza. Wah, sayang. Semoga sih nggak terjadi lagi ya hal-hal tersebut, dan juga tentunya mudah-mudahan juga bisa diantisipasi lah agar tidak terjadi gesekan secara fisik juga pada saat debat. Betul, dari Cabup Sampang yang berhasil kami wawancarai yang kemudian merasa dihalangi oleh carok ini, dia bercerita kalau dia lagi sowan gitu ya ke salah satu kiai atau tokoh masyarakat di situ, kemudian merasa dihalangi oleh pendukung salah satu paslon lain yang berujung pada kemudian ada pembacokan kepada salah satu saksi calon ini gitu. Sayang banget ya, padahal sebetulnya tidak. Ini adalah satu hal yang tidak perlu pesta demokrasi terjadi. Harusnya nih seneng-seneng kita. Betul. Ini karena mention juga para kiai juga, karena sebetulnya juga ini adalah pertarungan Sri Kandi di tanah kiai. Di tanah kiai. Sebetulnya udah ada arah dukungan belum ke salah satu paslon di Jawa Timur? Nah, kalau kiai di Jawa Timur kan cukup banyak ya. Dan ketiganya kalau kita lihat dari pemberitaan sudah aktif soan ke kiai-kiai di daerah, baik di daerah Jombang misalnya atau misalnya pun di daerah Madura gitu. Dan kiai-kiai ini ada yang mendukung paslon nomor 1, ada yang mendukung paslon 2, paslon nomor 3, dan mengajak kantong-kantong pemukimannya gitu, atau misalnya pondok pesantren yang mereka asuh begitu. Tapi memang tidak terlihat kemudian lebih banyak ke siapa gitu sih, enggak sih. Tapi kalau misalnya kita lihat sehabis ada pertemuan dengan paslon ini, kemudian ada kiai ini menyatakan dukungan kepada paslon nomor sekian. Kalau tokoh-tokoh besarnya nanti kita cek lagi ya, ditunggu di Detik Jatim. Mantap. Aku juga mau nanya Kak Mira, ini kan sebenarnya berarti Jatim 3 Sri Kandi nih. Masyarakat Jawa Timur sendiri melihat pilgub seperti ini, maksudnya nih kita calonnya tiga-tiganya cewek semua nih gitu. Betul. Maksudnya ada tanggapan mungkin atau respons dari masyarakat mengenai ini sebetulnya hal yang jarang terjadi gitu. Ya, kita bisa lihat memang pilgub di Jawa Timur ini sangat menarik ya. Ada 3 calon gubernur, 3-tiganya wanita, 3-tiganya punya suara yang lantang begitu tentang apa yang mereka inginkan untuk Jawa Timur begitu. Dan kalau masyarakat sendiri melihat akhir kemarin sempat ada komunitas perempuan yang menyuarakan bahwa ini adalah kemajuan begitu, bahwa perempuan bisa mendapatkan panggung politik yang cukup tinggi di konsentrasi gubernur begitu. Tapi kalau misalnya untuk suara-suara yang kontra tentang itu,
kita belum pernah menangkap sih suara soal itu. Iya, Gitu. iya. Jadi sebetulnya juga respons masyarakat ya positif ya, menganggap ini adalah sebagai sebuah kemajuan juga, menganggap ini sebagai suatu kontestasi politik yang adil lah ya, tidak memandang gender gitu ya, dan tentunya juga jadinya menarik karena ketiga paslon ini punya posisi bukan hanya suaranya saja yang lantang, tapi juga melihat profil dari ketiga paslon ini, ketiga Sri Kandi ini juga wow, luar biasa sekali gitu nama-nama yang maju di Jawa Timur gitu. Dan kita patut berbangga ya karena setiap debat itu penampilan ketiganya dibilang sangat menarik begitu. Baik dari paslon nomor 1 yang merupakan pendatang baru, paslon nomor 2 yang memang petahana, dan paslon nomor 3 yang memang sudah cukup lama berada di peta perpolitikan Indonesia begitu. Ketiganya punya visi-visi menarik yang sangat menarik untuk dibahas. Makanya mungkin untuk warga Jawa Timur khususnya jangan lewatkan untuk debat publik Pilgub Jatim 2024 malam ini yang ketiga sekaligus yang terakhir, karena ini akan sangat menentukan pilihan Anda waktu tanggal 27 November 2024 nanti. Nah, sekalian juga aku mau tanya sebetulnya jadinya mundur lagi deh soal yang akan kita bahas mengenai infrastruktur. Ada nggak sih sebetulnya paslon yang diuntungkan dengan tema ini? Gitu, mengenai infrastruktur. Yang akan sangat diuntungkan adalah paslon nomor urut 2 ya, kembali lagi karena mereka kan adalah petahana begitu. Mereka bisa menunjukkan pencapaian berbagai infrastruktur yang sudah dibangun pada periode pemerintahan sebelumnya. Bisa diketahui memang pembangunan infrastruktur di pemerintahan sebelumnya di era Presiden Joko Widodo memang terkenal masif ya, termasuk di Jawa Timur begitu, karena memang banyak jalan-jalan tol yang baru yang dibuka, jembatan-jembatan yang kemudian dibangun begitu. Dan menurutku ini akan jadi poin penting dari penyampaian visi misi pasangan Hovifah Emil. Berarti kalau untuk elektabilitas Risma Gus Hans, apakah kedatangan Bu Megawati cukup mendongkrak popularitasnya nih Kamira? Nah, kebetulan ya 6 lembaga survei yang kami kutip itu sudah melakukan surveinya sebelum kedatangan Bu Mega di Jawa Timur. Mungkin kita harus lihat setelah debat malam ini, karena memang ada angka pemilih yang belum menentukan pilihannya ini sekitar 20%. Dan ini suara ini diincar oleh ketiga paslon agar kemudian bisa menaikkan atau mendongkrak elektabilitas mereka. Oke, masih sangat dinamis ya. Iya, masih sangat dinamis dan mungkin juga akan ditentukan, akan banyak juga suara yang mungkin sedikit fluktuatif lah ya nanti sedikit banyak setelah debat terakhir ini gitu. Baiklah Mbak Mira, terima kasih banyak sudah ngobrol dengan kami. Terima kasih banyak Kak Mira. Salam untuk tim Detik Jatim. Selamat bertugas sampai malam nanti. Semangat dan semoga lancar ya. Dan biarkan kepanasan itu terjadi hanya di atas panggung saja.